Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 79. Bodhisattva dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan menyebarkan dharma sesuai kapasitas. Para bodhisattva saling berinteraksi dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Orang yang sesuai untuk menerima pengajaran lalu menginisiasi pengajaran demi adanya penyebaran dharma. Dalam segala dharma dapat leluasa disebut raja dari segala dharma. Inilah yang ingin dibagikan kepada semua orang. Sebelumnya telah dikatakan, Sang Buddha dalam kondisi samadhi memancarkan seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahi, antara kedua alis. Di tengah suasana ini, semua orang berkumpul di satu tempat, menerima dan disinari oleh cahaya yang memancar dari antara alis Buddha. Kondisi batin setiap orang berpadu dengan Sang Buddha. Di saat itu dan di tempat tersebut, di saat batin setiap orang terbuka lapang, hingga dapat melihat 18.000 dunia. Bahkan kondisi keberadaan para makhluk di 6 alam kehidupan dan sebagainya. Di tengah suasana ini, kondisi batin sangat luar biasa, terutama dapat memahami Sang Buddha hingga tuntas. Memahami Sang Buddha, beliau terlahir dengan wujud manusia di dunia. Proses kehidupan yang seperti ini hingga menyebarkan dharma dan memberi manfaat kepada semua makhluk, dapat mengedukasi para makhluk yang tak terhingga jumlahnya, membuka batin setiap orang, membimbing setiap orang ke arah yang benar. Sepanjang hidup, tugas dan praktiknya telah selesai dengan sempurna. Maka kemudian mencapai parinirvana. Kedamaian agung adalah nirvana. Setelah nirvana, agar dharma Sang Buddha selama ribuan hingga puluhan ribu tahun selamanya diwariskan di dunia, menjadi saksi bahwa Sang Buddha pernah datang ke dunia. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha adalah memberi manfaat kepada semua makhluk. Maka semua orang berdasarkan relik Sang Buddha membangun 7 stupa mestika. Kondisi batin ini semua orang dapat memahaminya. Ini merupakan kondisi yang demikian tenang. Kondisi batin semua orang dapat menghayati kondisi ini. Seharusnya adalah sebuah kondisi yang sangat indah dan menyeluruh. Meskipun kondisi ini sangat agung, namun orang yang belum tersadarkan juga tidak dapat memahaminya. Sebagian batin orang, makna apa yang tergandung ketika Sang Buddha menampakkan pemandangan ini? Kemudian, ajaran apa yang akan disampaikan? Sehingga terdapat sebagian orang yang di dalam batinnya mulai timbul rasa gembira, terus mencari, dapatkah Sang Buddha membabarkannya segera? Pengajaran yang akan disampaikan pada masa mendatang, sebagian orang merasa sebenarnya ajaran apa yang akan dibabarkan oleh Sang Buddha. Terdapat orang yang batinnya penuh rasa kagum, terdapat orang yang batinnya masih dipenuhi keraguan, sehingga bodhisattva yang telah memahami dengan tuntas, yang dapat menghayati keinginan dasar Buddha. Ketika Sang Buddha berada di dalam samadhi, orang tidak dapat bertanya. Sehingga di antara bodhisattva harus menggunakan kebijaksanaan dan welas asih. Pada lokasi yang sama, menggunakan kebijaksanaan untuk bertanya dan menjawab. Maka, para bodhisattva saling berinteraksi dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Orang yang sesuai untuk menerima pengajaran. Pemandangan ini belum pernah disaksikan sebelumnya. Seperti kita sekarang yang sedang duduk, semua orang sudah duduk cukup lama. Lalu timbul pertanyaan. Ada pula yang sudah memahami, mengetahui bahwa pada saat ini Sang Buddha belum waktunya keluar dari samadhi. Namun, bila memahami batin Sang Buddha, seharusnya ini adalah saat untuk membangkitkan ketulusan setiap orang,
membangkitkan hati semua orang yang ingin memohon Dharma. Karena sudah memahami hal itu, maka mulai berarti sudah waktunya bangkit untuk berbicara, agar semua orang dapat memahami kondisi batin Sang Buddha saat ini. Sesungguhnya, Sang Buddha adalah Raja Agung Dharma. Ketika batinnya telah masuk dalam samadhi, tidak ada apapun yang dapat menggerakkan atau mengusiknya. Ini adalah suatu keadaan batin yang sebenarnya dapat kita pahami. Sekarang kita telah memahami bahwa Sang Buddha sedang berada dalam samadhi. Selanjutnya, bagaimana para bodhisattva akan berinteraksi? Mari kita melihat bagian sutra berikut ini. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya berpikir demikian. Ini menandai bahwa peran Bodhisattva Maitreya mulai tampil. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya berpikir demikian. Sekarang Bhagavan telah menampakkan tanda kegaiban. Apakah sebab musabab dari tanda istimewa ini? Sekarang Buddha Bhagavan telah memasuki samadhi. Ini merupakan peristiwa yang tak terbayangkan dan langka. Kepada siapakah saya dapat bertanya mengenai ini? Siapakah yang dapat menjawabnya? Kemudian berpikir lagi. Pangeran Dharma Manjusri telah mendekatkan diri dan memberikan persembahan kepada para Buddha terdahulu yang tak terhingga jumlahnya. Pasti pernah menyaksikan tanda langka semacam ini. Sekarang kutanyakan saja kepadanya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Bagian naskah ini mengacu pada apa yang baru saja saya bahas. Pikiran awal semua orang. Mereka tidak tahu bahwa saat ini Buddha memasuki samadhi. Kapan akan keluar dari samadhi? Bodhisattva Maitreya mulai berpikir, sekarang siapa yang harus saya cari untuk berdialog dengan saya? Siapa yang benar-benar memahami penampakan Buddha saat ini? Dan Dharma apa yang akan dibabarkan oleh Buddha di masa mendatang? Jadi, ini adalah pemikiran awal Bodhisattva Maitreya. Ini artinya Maitreya telah mendekat dan memberi persembahan kepada banyak Buddha. Beliau telah lama melatih diri di masa lampau. Masih ingat, pada masa Buddha Amoghasiddhi, Bodhisattva Maitreya dan Buddha Sakyamuni membangkit tekad pada waktu yang bersamaan dan berlatih diri bersama di bawah bimbingan Sang Buddha yang sama. Yang satu sepenuhnya fokus pada praktik kebijaksanaan, sementara satu lagi mengembangkan praktik kewelas asihan. Praktik kewelas asihan adalah terjun ke tengah orang banyak, memberikan perhatian kepada orang banyak, menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Sementara satu lagi hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, ingin memahami ajaran Sang Buddha sehingga lebih memberi manfaat bagi diri sendiri. Pada masa itu, saat Buddha Megasvara Raja mulai menyiapkan diri untuk memasuki parinirvana, setiap Buddha sebelum memasuki parinirvana pasti akan memberikan peramalan. Peramalan ini diberikan kepada para pengikut yang membina diri bersamanya mengenai siapa yang kelak akan menjadi Buddha di masa depan serta urutannya Buddha Sakyamuni di masa kita sekarang. Di dalam Sutra Teratai juga terdapat bab memberikan peramalan. Demikian pula yang dilakukan oleh Buddha Megasvara Raja di masa lampau. Ketika beliau hendak memberikan peramalan, beliau memandang di antara para muridnya untuk melihat siapa yang kelak akan menjadi Buddha di dunia saha, serta urutannya. Setelah mengamati, beliau berkata kepada Bodhisattva Sakyamuni, di masa depan, setelah saya memasuki parinirvana, Bodhisattva Sakyamuni yang selanjutnya akan mencapai kebudaan di dunia saha di masa depan. Sedangkan untuk Bodhisattva Maitreya, kelak akan menjadi penerus Buddha Sakyamuni di masa depan. Dan di masa depan beliau juga akan mencapai kebudaan. Namun, di dalam hati para murid muncul keraguan. Bukankah Bodhisattva Maitreya adalah yang paling unggul dalam kebijaksanaan? Beliau memahami Buddha Dharma secara mendalam dan menyeluruh. Lalu mengapa dalam peramalan ini justru
Bodhisattwa Sakyamuni yang mencapai kebudaan lebih dulu. Kala itu, Buddha Megaswara Raja tahu ada banyak keraguan dalam batin semua orang, lalu mulai menjelaskan, karena Bodhisattva Sakyamuni melatih diri sekaligus memberi manfaat bagi orang lain. Jalinan jodoh dengan para makhluk telah sempurna. Maka mencapai kebudaan terlebih dahulu, Bodhisattva Maitreya walaupun memiliki kebijaksanaan yang sempurna, namun jalinan jodohnya dengan para makhluk belum cukup. Mudah untuk mencapai kebijaksanaan diri, lebih sulit memenuhi kebutuhan jalinan jodoh dengan para makhluk. Membutuhkan waktu. Sekarang, menurut kisah dari kitab suci Buddha, Bodhisattva Maitreya masih berada di surga Tusita, tempat pelatihan bagi para bodhisattva, mendapatkan pelatihan sebagai bekal untuk datang ke alam manusia. Surga Tusita hanyalah sebuah perumpamaan. Seharusnya itu juga berada di alam manusia, tempat melatih para bodhisattva menjalin jodoh dengan para makhluk. Dunia Buddha sangatlah halus dan menakjubkan. Namun di antaranya mengisahkan tentang Bodhisattva Maitreya berhubung melatih diri pada waktu yang bersamaan dengan Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudaan. Bodhisattva Maitreya masih terus melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Seperti demikian dari kehidupan ke kehidupan, Buddha berada di dunia. Bodhisattva juga berada di dunia. Terus kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya untuk melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Beliau kini melindungi dan mendukung Buddha Sakyamuni. Sejak masa lampau, beliau telah berulang kali mendekat dan memberi persembahan kepada para Buddha. Kini beliau telah mencapai tahapan tingkatan yang akan mencapai kebudaan dalam satu kelahiran lagi. Eka Jati Pratibada adalah tingkatan tertinggi dari tingkatan Bodhisattva. Bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha hanya akan mengalami satu kelahiran lagi untuk menggantikan Buddha sebelumnya. Hingga di kehidupan ini, beliau berada pada tahap satu kehidupan terakhir sebelum menjadi Buddha. Ini adalah satu masa kehidupan di alam Buddha. Kehidupan ini berbeda dengan satu kehidupan di alam manusia. Tahap satu kehidupan terakhir sebelum menjadi Buddha bukanlah kehidupan di alam manusia, melainkan berada di alam surga. Di surga Tusita, sambil menunggu jalinan jodoh di alam manusia matang, pada saat itulah beliau akan turun ke alam manusia sebagai Buddha pada tahap satu kehidupan terakhir sebelum menjadi Buddha. Sejak masa lampau, beliau selalu terus-menerus mendekat dan memberi persembahan kepada para Buddha. Bersama Bodhisattva Manjushri, beliau menjadi murid utama Buddha. Terhadap jalinan jodoh ini, beliau memahaminya dengan jelas sepenuhnya. Sesungguhnya, Bodhisattva Maitreya sepenuhnya memahami keadaan batin Buddha saat ini, serta makna dari penampakan yang ditunjukkan. Pada dasarnya, beliau tidak memiliki keraguan. Namun, demi mencari insan yang tepat untuk dibimbing, seorang penggerak pembabaran ajaran, demi menyampaikan sutra ini dan membawa manfaat bagi umat di masa mendatang. Namun, dikarenakan sutra ini akan segera disampaikan untuk memberi manfaat para makhluk di kemudian hari, maka secara khusus menunjukkan keraguan di sini. Beliau secara sengaja menampilkan seolah-olah memiliki keraguan. Saya juga tidak tahu. Saya seharusnya mencari satu orang yang dapat membuat saya paham, yang memberikan penjelasan kepada saya. Mencari seseorang untuk menggantikan semuanya, agar semuanya dapat mempercayai. Seharusnya mencari orang yang seperti apa. Maka, karena dia bertanya secara ringkas, jawabannya mengungkapkan informasi. Dia mulai bertanya, memang semudah itu. Pada dasarnya, dia mengetahuinya. Hanya saja ingin agar kita semua lebih memahaminya. Mencari seseorang untuk membuktikannya, seseorang yang memberikan kesaksian
Lebih baik dua orang yang memberikan kesaksian. Maka ini begitu mudah. Karena dia bertanya secara ringkas, sesederhana itu untuk memulai, jawabannya mengungkapkan informasi. Yang perlu dijawab adalah bagaimana mengaktifkan keseluruhan dharma yang luhur terlebih dahulu di dalam proses ini. Maka kalau sutra teratai akan dibabarkan segera, dibabarkan agar kita semuanya mengetahuinya. Maitreya pernah mendekatkan diri dan memberikan persembahan kepada para Buddha. Adalah seorang calon Buddha yang akan mencapai kebudaan dalam satu kelahiran lagi. Bersama dengan Bodhisattva Manjusri merupakan dua orang di antara para siswa utama dari Buddha Sakyamuni. Akan tetapi dikarenakan sutra ini akan diumumkan untuk memberi manfaat pada persambuhan di masa pendatang, maka secara khusus menunjukkan keraguan di sini. Karena dia bertanya secara ringkas, jawabannya mengungkapkan informasi kalau sutra teratai akan dibabarkan segera. Siapa yang menjawabnya? Karena itu, teks berikutnya. Sang Bhagawa menampakkan wujudnya. Ini adalah niat yang timbul dari pikiran Bodhisattva Maitreya bahwa ia hendak membicarakan keadaan yang sekarang terjadi. Bahwa Sang Bhagawa menampakkan perubahan ini, menampakkan kesaktian ini, mengubah rupa dari keadaan ini, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Setelah selesai membabarkan sutra, semua orang memberi hormat dan beranjak pergi, kemudian keluar. Dan sutra ini pun berakhir. Namun, setelah sutra makna tanpa batas selesai dibabarkan, Buddha tidak bangkit dari tempat duduknya. Ketika semua orang melihat Buddha, beliau begitu tenang dan hening, kembali memasuki samadhi, dan memancarkan cahaya dari di antara kedua alisnya. Karena itu, suasana tempat kejadian ini tidak sama dengan suasana ketika sutra-sutra sebelumnya dibabarkan. Maka terasa luar biasa. Itulah sebabnya disebut menampakkan wujud perubahan. Sekarang Bhagavan menampakkan kegaiban. Dari langit turun hujan bunga. Bumi berguncang dalam 6 macam getaran berbeda. Pancaran cahaya yang menyebar dan menampakkan kegaiban. Semuanya adalah tanda-tanda istimewa. Keadaan itu memancarkan cahaya dan menyebar ke seluruh penjuru sehingga menjadi perubahan kondisi di tempat tersebut. Inilah yang dijelaskan dalam Sutra Teratai. Disebut 6 tanda istimewa sebagai pendahuluan, yaitu pendahuluan ketika Dharma mulai dibabarkan. Dimulai saat membabarkan Dharma, yaitu saat sutra makna tanpa batas mulai dibabarkan. Setelah membabarkan Dharma, muncul tanda istimewa memasuki samadhi. Masih ada tanda istimewa hujan bunga. Masih ada tanda istimewa gempa bumi. Tanda istimewa sukacita dalam batin. Tanda istimewa pancaran cahaya. Ketika Buddha membabarkan Dharma dari Sutra Teratai, menampakkan 6 jenis tanda istimewa sebagai pembuka sutra. Ini disebut 6 tanda istimewa sebagai pendahuluan dan pembabaran Sutra Teratai. Tanda istimewa berupa pembabaran Dharma pembuka, tanda. Istimewa berupa memasuki samadhi, tanda. Istimewa berupa hujan bunga, tanda. Istimewa berupa gempa bumi, tanda. Istimewa berupa sukacita dalam batin, tanda. Istimewa berupa pancaran cahaya. Ini adalah Sutra Teratai. Saat mulai hendak dibabarkan, disertai dengan 6 jenis tanda istimewa, inilah Sutra Teratai yang berbeda dengan sutra-sutra lainnya. Ingin membangkitkan rasa hormat dalam diri semua orang, membangkitkan kesungguhan, mengingatkan semua orang untuk menggenggam kesempatan ini. Oleh karena itu, untuk memunculkan 6 jenis tanda istimewa, sesuatu yang sangat jarang terjadi, yang tidak pernah ada di masa lampau, dan ini baru muncul.
Oleh karena itu, membangkitkan ketulusan dalam hati setiap orang, hati yang merindukan. Oleh karena itu, 6 tanda istimewa ini adalah ritual dalam memberikan pengajaran dan bimbingan yang pasti ditampakkan oleh para Buddha pada 10 penjuru dan 3 masa ketika ingin membabarkan sutra teratai. Jadi, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ajaran dari setiap Buddha di masa lalu selalu disesuaikan dengan kapasitas para makhluk, terlebih dahulu menggunakan ajaran metode terampil, Vaipulya, Prana, dan Sutra Teratai. Tentu saja pada awal mencapai kebudaan adalah Avatamsaka. Ketika setiap Buddha mencapai kebudaan di alam manusia, dikarenakan kerisauan para makhluk, Buddha mulai mendalami batin para makhluk dan mengajar sesuai dengan kapasitas para makhluk. Pada akhirnya harapan mendasar dari Buddha, Dharma sejati akan ditampilkan. Jadi harus mengajarkan sutra teratai, kondisi dan tempat pembabaran sutra teratai. Pasti mempunyai 6 tanda istimewa ini. Ini merupakan semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Kita sebagai praktisi Buddhis harus memahami niat Sang Buddha. Datang ke dunia tidak lain untuk mencari semua makhluk, supaya mereka dapat memasuki kondisi Buddha dan mempunyai kondisi batin yang sama dengan Buddha. Dapat menghayal segala urusan di dunia, dapat memahami sumber penderitaan, tahu bagaimana untuk terbebaskan dari karma kolektif para makhluk, tahu bagaimana untuk mengubah karma kolektif ini menjadi tanah suci. Jika batin setiap orang dapat menjadi murni, maka dunia saha juga bisa menjadi tanah suci. Hanya setelah memahami kondisi batin Buddha, barulah kita benar-benar dapat memasuki tingkatan Buddha. Belajar agama Buddha harus saling motivasi, saling memberi perhatian, sehingga pada persamuhan ini, bodhisattva saling menggerakkan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Sebenarnya, Bodhisattva Maitreya adalah seseorang yang telah memahami kondisi batin Sang Buddha. Akan tetapi, demi untuk membuktikan lebih berhati-hati, untuk membuat semua orang lebih yakin, sehingga orang yang membuka kesempatan hendak mencari, orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha, sehingga beliau pergi mencari bodhisattva yang menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Masih menunjuk pada Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva Manjusri. Seseorang yang welas asih, Bodhisattva Maitreya adalah welas kasih. Bodhisattva Manjusri adalah bijaksana, sehingga kewelas asihan dan kebijaksanaan saling berinteraksi. 2 orang bergabung, orang yang sesuai untuk menerima pengajaran, lalu menginisiasi pengajaran. Pada saat ini, orang yang sesuai untuk menerima pengajaran datang untuk menginisiasi. Sekarang, ada begitu banyak orang mulai menerima pengajaran. Dalam segala dharma dapat leluasa. Dharma ini sebenarnya leluasanya di mana? Dalam batin Buddha. Sehingga disebut raja dari segala dharma. Sebenarnya Buddha adalah raja dari segala dharma. Sumber dharma ada pada batin Buddha, sehingga dharma ada pada batin Buddha. Bagaimana menggerakkannya? Membuat semua orang memahami sebelum menggerakkan harus ada satu jalinan jodoh, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.